bagi firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kudus bertakhta di hati kami, memerintah hidup kami. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami, menerjemahkan pengertiannya menjadi ucapan dan tindakan sehari-hari dalam hidup kami. Agar orang lain yang tidak pernah membaca kitab suci bisa membacanya melalui hidup kami. Ya Kristus, firman Allah yang hidup, bersabdalah kepada kami, karena kami mendengar. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, di ujung bulan Februari, di tema yang terakhir tentang temptation, kita membaca Injil Markus 8 ayat 31 hingga 38. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia marahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, sejujurnya manusia itu tidak terlalu cakap untuk memberikan penilaian yang benar. Baik itu menilai dirinya sendiri ataupun menilai orang lain. Kita tidak cakap melakukannya. Penilaian kita bisa saling bertubrukan, bertumbukan, tidak karuan. Contohnya,
semasa kampanye Pilpres di Indonesia, bertaburan penilaian terhadap sosok capres dan cawapres yang ada. Ada pro melawan kontra. Ada yang fanatik membela bahkan memuja si A. Ada yang antipati, benci sekali. Lalu para pendukungnya pun saling bentrok. Sosial media ramai sekali. Banyak orang merasa tahu, menilai dengan benar. Merasa bisa memberikan judgment yang betul. Tapi benarkah begitu? Lucunya ada beredar banyak potongan-potongan video yang isinya adalah beberapa menit percakapan dari atau tentang si A, si B, si C. Isi video itu tergantung, bisa bermuatan mendukung atau menjatuhkan sosok tertentu. Idenya begini, diharapkan dengan sepotong rekaman beberapa menit itu, orang bisa menilai seseorang itu baik atau buruk. Itu yang diharapkan, bukan? Dengan potongan video yang singkat itu, diharapkan orang yang menyaksikannya bisa membuat penilaian orang ini baik atau buruk. Padahal itu tidak sama. Tidak sama sekali. Potongan video tentang seseorang belum tentu sama dengan siapa orang itu sebenarnya. Manusia tidak pernah sama hanya dengan sepotong rekaman video. That's not the whole story about him or about her. Mempercayai cuma sepotong rekaman video bisa menyesatkan kita. Saudara-saudara, sejak jatuh ke dalam dosa, penilaian manusia akan yang baik dan yang jahat menjadi rusak, broken. Penilaian manusia tentang yang baik dan yang jahat tidak lagi sejalan dengan penilaian Tuhan. Itulah kebenaran di balik cerita Adam dan Hawa makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian pasal 3. Manusia berontak, mau menilai baik dan jahat menurut ukurannya, menurut maunya sendiri, di luar Tuhan. Itu artinya ia makan buah pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan larang itu. Manusia mau membuat penilaian sendiri, baik atau jahat, menurut dirinya di luar Tuhan. Akibatnya apa? Rusak, kacau semua. Dunia ini menjadi rusak. It's a broken world. Semua tata nilai, values, semua judgment, penilaian menjadi broken. Menjadi serpihan, potongan-potongan yang tidak utuh lagi
Apa yang dipikirkan manusia tidak sejalan dengan yang dipikirkan Tuhan. Penilaian manusia jauh dari penilaian Tuhan. Ketika Yesus bermaksud menerangkan the whole story tentang kedatangan Sang Mesias, termasuk penderitaannya nanti, termasuk kematiannya, dan termasuk kebangkitannya nanti, ayat 31, dia bermaksud menerangkan seluruh maksud kedatangan Mesias sampai akhir, the whole story. Petrus tidak bisa mengerti, Petrus tidak bisa menerima. Lalu terjadilah adegan ini, ayat 32. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Jangan ngomong gitu, bukan begitu ceritanya. Petrus hanya sanggup melihat sepotong-sepotong dari sosok Sang Mesias itu. Kalau Yesus menyembuhkan orang, termasuk menyembuhkan ibu mertuanya, oke. Jika dia mengusir setan, oke. Apabila dia tenar, terkenal, dan dicari banyak orang, oke. Kalau dia berkhotbah dengan indah dan bagus sekali, oke. Tetapi, kalau dia ditolak, dia menderita, dia dibunuh mati, jangan ngomong begitu. Tidak begitu ceritanya. Petrus menyangkali keseluruhan ceritanya. Bahkan saya yakin dia tidak mendengar bagian di mana Yesus berkata, bangkit sesudah 3 hari. Bagian cerita kemenangan itu penting, tapi Petrus tidak mendengarnya. Sebab judgment Petrus berhenti di bagian potongan tertentu saja dari keseluruhan cerita tentang Sang Mesias. Dia hanya berhenti di sepotong cerita tertentu yang dia kehendaki tentang Mesias. Selebihnya daripada itu, dia tutup telinga, menyangkali. Saudara-saudara, tetapi sesungguhnya kita pun tidak jauh berbeda dengan Petrus. Tidak jarang judgment kita, penilaian kita sempit sekali. Bukan? Judgment kita picik, sempit. Berhenti di sepenggal potongan cerita tertentu saja. Bahkan kita berhenti di sebuah cerita yang disampaikan orang dari mulut ke mulut, yang kemudian sudah berbias cerita itu kemana-mana. Berdasarkan potongan cerita itu, kita membuat final judgment. Lalu berdasarkan potongan cerita itu, kita sudah merasa tahu semua. Bahkan memberikan final judgment kita. Dan berdasarkan itu pula kita menjadi kecewa, kita bisa marah, kita bisa berdebat, kita bisa bertengkar hebat. Padahal, we had a broken judgment.
nonton film aja, saudara-saudara, kita baru benar-benar bisa memberikan final judgment. Ini film bagus atau enggak, film mutu atau enggak, bisa memberikan judgment yang bertanggung jawab apabila kita sudah nonton film itu dari awal sampai habis ceritanya, bukan? Bukan cuma disajikan ngelihat trailernya saja, atau bahkan lihat snapshot dari foto iklannya, lalu kita memberikan penilaian terhadap film itu. Tidak, bukan? Tetapi itulah dalam realita hidup kita. Kita ini manusia yang cenderung memahami dan menilai kehidupan seseorang itu dengan judgment yang pendek sekali. Hanya melihat potongan cerita yang hanya beberapa menit rekaman video, kita merasa sudah bisa berkata semua tentang orang itu. Ketika kita menilai dan memahami kehidupan seseorang, banyak yang kita ignore, banyak yang kita deny. Sebagai orang berdosa, kita ini banyak gagal di dalam soal judgment. We are sinners, broken people with broken judgment. Dan tepat di titik inilah iblis itu suka memainkan siasatnya. Dia mengecoh kita, menyesatkan penilaian kita. Lalu dia mengacaukan keadaan, dia mempertajam perbedaan, dia mengadu domba orang, dia memancing amarah, dia membakar sumbu pendek emosi, lalu dia menyalakan keributan dari penilaian yang keliru, lalu dia membangkitkan permusuhan, bahkan peperangan yang tidak perlu. Cukup dengan merusak judgment kita, iblis sudah bisa merusak kehidupan kita. Tidak heran ketika mendengar peringatan keras dari Yesus ditujukan kepada Petrus, kita mendengar bunyi ayat begini, "Enyahlah iblis, sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Enyahlah iblis, kata Yesus. Sebab ketika Petrus tidak bisa membuat judgment yang benar, saat itulah iblis memainkan siasatnya, dan Yesus tahu itu. Itu sebabnya dia berkata, enyahlah iblis. Engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan manusia is just a snapshot or a trailer video. Sedangkan yang dipikirkan Allah ialah the whole story, the entire truth. Manusia suka mendinai, menyangkal kebenaran, termasuk kebenaran tentang dirinya sendiri. Dia suka menilai dirinya juga dengan sepenggal cerita yang dialaminya, lalu membuat
final judgment tentang dirinya sendiri. Sesudah dia mengalami pengalaman tertentu, hari yang buruk, dia akan berkata, aku ini memang brengsek. Aku ini memang sampah. Aku ini memang a loser. Saya ini memang sial. Aduh, nasibku memang buruk. Aku ini sudah salah dilahirkan. Aku ini sudah gagal. Habis deh. It's the end of the world. Dan seterusnya. Banyak orang membuat final judgment tentang dirinya berdasarkan sepenggal cerita apa yang dialaminya dalam kejadian tertentu saja. Itu juga yang terjadi pada Petrus di episode berikut di dalam hidupnya. Yaitu ketika dia menyangkal dirinya kenal Yesus sampai 3 kali. Saya yakin pada saat itu Petrus melihat gambaran snapshot, satu jepretan foto tentang dirinya yang sangat buruk, mengerikan. Murid nomor 1 ini menyangkal Tuhannya 3 kali. Mengerikan. Snapshot itu gambaran buruk tentang dirinya. Dan saat itu melihat gambar itu, hati Petrus hancur. Lukas 22 ayat 62 mencatat, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Terjemahan Eugene Peterson berbunyi begini. He went out and cried and cried and cried. Satu snapshot kejadian tertentu yang buruk bisa membuat hati seseorang hancur. Saya ingin bertanya, snapshot apa yang menghentikan Anda dan membuat Anda punya penilaian akan diri sendiri yang sudah final, tidak kenal ampun lagi? Bisa jadi itu pengalaman buruk di masa lampaumu yang terus menghantui sampai hari ini. Engkau hidup di hari ini, tetapi sebenarnya engkau menilai dirimu berdasarkan sepenggal pengalaman di hari kemarin, di minggu kemarin, bulan lalu, atau bahkan belasan puluhan tahun yang lampau. Snapshot kejadian buruk itu tidak pernah pergi dari gambaran di benakmu. Dan itu membuat judgment yang tidak kenal ampun terhadap dirimu sendiri. Atau bisa jadi engkau mendefinisikan, mendefine siapa dirimu berdasarkan ucapan atau sikap buruk orang tuamu, yang mungkin tidak sengaja orang tua juga manusia biasa. Ucapan, kamu dasar anak bodoh, kamu ini memang nakal dari dulu, atau kamu ini tidak penting sebetulnya. Dan engkau menghidupinya hingga detik ini.
itu menjadi snapshot, jepretan satu kali, tapi abadi di dalam pikiran dan hatimu. Atau itu berupa perkataan busuk orang lain yang menyakiti hatimu. Atau itu perlakuan buruk mereka atasmu. Lalu itu menjadi snapshot, jepretan yang abadi, yang terus kau pandangi, kau lihati, dan kau percayai, dan menjadi gambaran siapa dirimu. Dan itu membuat hatimu hancur. Atau itu kegagalanmu, sebuah kecerobohanmu, kelalaianmu, kelemahanmu, keteledoranmu, kedukaanmu, kesalahanmu, dosa-dosamu yang tanpa kau sadari menjadi final judgment yang menghantui dirimu sampai sekarang. Saudara-saudara, satu-satunya denial, penyangkalan yang betul-betul perlu adalah self-denial, kata Tuhan Yesus. Penyangkalan diri sendiri. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat 34. Artinya, jangan lagi bersandar pada pikiran dan penilaianmu yang broken itu. Yang cuma sepotong-sepotong itu pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan. Tinggalkan itu, sangkali itu, lalu ikut Yesus. Ikuti pikiran Yesus. Ikuti penilaian Yesus. Ikuti penilaian Tuhan. Sebab penilaian Tuhan tidak pernah sepotong. Penilaian Tuhan itu mencakup the whole story of the truth. Anak kalimat, maka berpalinglah Yesus. Maka berpalinglah Tuhan. Anak kalimat ini ada pada kedua adegan. Pertama, bacaan kita saat ini, hari ini. Ayat 33. Yang kedua, pada cerita penyangkalan Petrus yang tadi dibaca sebagai ayat pembukaan. Lukas 22 ayat 61. Maka berpalinglah Yesus. Artinya apa? Artinya Yesus memandang Petrus. Yesus hendak berkata kepada Petrus, pakailah mataku. Pandanglah dirimu sebagaimana aku memandangmu. Pakailah pikiranku. Pakailah mataku, pakailah penilaianku, ikutilah aku. Maka berpalinglah Yesus. Yesus melihat keseluruhan adegan dalam hidup Simon Petrus. Sebentar dia berani berjalan di atas ombak. Sejenak kemudian dia takut dan tenggelam. Yesus melihat semuanya.
Di suatu saat, dia yang pertama mengucapkan pengakuan, "Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan tidak berapa lama kemudian, di kesempatan lain, dia tidak mengerti untuk apa Mesias datang. Ada waktunya dia berani menyatakan diri, berani masuk penjara dan mati untuk Tuhan. Tetapi ada waktu dia menyangkal Tuhan 3 kali di hadapan perempuan. Ada waktu dia begitu membanggakan. Ada waktu dia begitu memalukan Petrus. Yesus melihat semua. Namun di atas semua penggalan-penggalan cerita tentang Petrus itu, Yesus melihat rencananya sendiri untuk orang ini. Di mata Yesus, Petrus adalah Simon anak Yohanes yang jadi muridnya. Si penjala manusia. Orang ini si Petra batu karang. Orang ini si pemegang kunci kerajaan sorga. Dia pemimpin 12 rasul. Dan kepadanya tanpa ragu Yesus mempercayakan tugas kepadanya sambil berkata 3 kali, "Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21. Itulah the entire truth tentang Petrus di mata Yesus. Yesus tidak pernah melihat Petrus sepenggal cerita pendek kegagalannya menyangkal. Walaupun menyangkal itu serius. Petrus sudah diperingatkan berkali-kali. Tetapi dia jatuh. Dia menyangkal. Tetapi Yesus tidak pernah menjepret itu menjadi snapshot untuk ditunjukkan pada Petrus, "Ini kamu. Kamu murid yang menyangkal aku." Dan menjadi final judgment tentang Petrus. Tidak pernah. Yesus tetap melihat Petrus utuh sebagai Petrus yang sejak awal sampai akhir dicintainya dengan cinta yang tidak pernah habis. Dan dipercayainya dengan tugas, "Gembalakanlah domba-dombaku." Anda lihat, itulah bedanya penilaian Tuhan dengan penilaian manusia. Begitu pula dengan kita, Anda dan saya, saudara-saudara. The whole story tentang Anda dan saya di mata Yesus tidak sama dengan potongan-potongan short video atau snapshot yang tertanam dalam pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, tinggalkan semua snapshot itu. Itu bukan kamu. Itu bukan dirimu. Jangan hidupi terus ketidakbenaran itu. Sangkali pikiranmu sendiri. Lalu bikin cross salib. Katakan yang benar adalah yang dipikirkan sebaliknya, yaitu oleh Tuhan. Lalu ikuti pikiran Tuhan. Anda dan saya adalah pribadi sebagaimana Yesus ingin menjadikan kita sesuai rencananya. Anda dan saya
adalah sebagaimana Yesus memandang kita. Bukan kita memandang diri sendiri, bukan orang lain menilai dan menyalahkan dan menilai buruk diri kita sendiri. Bukan, itu bukan Anda. Anda adalah pribadi sebagaimana yang Yesus lihat pada dirimu. That is the whole story of us in God's sight. Oleh karena itu, setiap hari belajarlah melihat dirimu sebagaimana Yesus menggambarkanmu. Engkau dan saya itu indah, berharga, bermartabat. Engkau dan saya penting, berguna, dan alat berkat di tangan Tuhan. Selebihnya dari itu, throw away, buang, sangkali, tinggalkan. Sebab itu bukan dirimu. Dirimu yang asli dan benar. The whole story of you adalah menurut apa yang Tuhan Yesus lihat padamu. Engkau precious, berharga di mata Yesus. Dan itulah dirimu.